Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Irmayani dengan NPM 2217051047 dari kelas C dengan matkul Teori Bahasa dan Automata. Di sini saya akan membahas tentang Finished State Automata atau VSA. Selanjutnya, Finished State Machine atau VSM atau yang juga dikenal sebagai mesin keadaan terbatas adalah model matematis yang digunakan untuk menggambarkan perilaku sistem yang dapat berada dalam sejumlah keadaan yang terbatas. Pada dasarnya, VSM terdiri dari states atau keadaan di mana kondisi atau mode sistem pada suatu waktu tertentu. Transition atau transisi adalah perpindahan dari satu keadaan-keadaan yang lainnya, event atau peristiwa, di mana pemicu atau sinyal yang memicu perubahan keadaan dalam VSM. Selanjutnya ada action atau aksi, di mana tindakan atau respon yang diambil dari VSM ketika terjadi transisi dari satu keadaan-keadaan yang lainnya. Oke, selanjutnya di sini VSM ini terdiri dari beberapa simbol. Nah, secara formal ini VS dinyatakan dengan 5 tupel. Yang pertama, himpunan state berkedudukan. Ini lambangnya key. Terus sigma ini himpunan simbol input masukan atau abjad. Selanjutnya delta ini fungsi transisi, S ini state awal atau kedudukan, F ini himpunan state akhir. Selanjutnya di sini ada Finished State Automata atau VSA. Nah, ini contoh gambarnya seperti ini, VSA ini. Sebuah model matematika dari suatu sistem yang menerima input dan menghasilkan output. Selanjutnya, di sini ada jenis-jenis VSA. VSA deterministik. Deterministik Finished State Automaton. Dalam VSA deterministik, setiap transisi dari satu keadaan-keadaan lainnya ditentukan secara eksplisit oleh peristiwa tertentu. Pada setiap saat hanya ada satu aksi yang mungkin terjadi. VSA non-deterministik ini non-deterministik Finished State Automaton. Dalam VSA non-deterministik ada beberapa pilihan transisi yang mungkin pada satu waktu tertentu. Ini berarti ada lebih dari satu aksi yang mungkin terjadi pada keadaan tertentu, dan pilihan tersebut mungkin bergantung pada faktor-faktor yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Selanjutnya di sini ada deterministic Finished State Automata. Di FA ini secara formal ini di FA dapat dinyatakan dalam 5 tupel juga. Yang pertama itu ada key, himpunan dari state, sigma ini input, Q0 ini initial state, F ini himpunan final state, delta ini fungsi transisi. Oke, selanjutnya di sini ada contoh di FA. Nah, di sini kan udah ada gambarnya nih. Nah, terus langsung ini jawabannya. Nah, state ini Q1. Nah, di sini kita lihat Q1 menuju 0 itu Q1, Q4 menuju 0 itu Q4. Terus Q1 menuju 1 itu Q2, Q4 menuju 1 itu Q5. Terus selanjutnya Q2 menuju 0 itu Q3, Q5 menuju 0 itu Q6. Selanjutnya di sini ada Q2 menuju 1 itu Q1. Selanjutnya Q5 menuju 1 itu Q4. Selanjutnya di sini state-nya itu Q3 ya. Nah, Q3 menuju 0. Q3 menuju 0 itu menghasilkan Q2. Q6 menuju 0 menghasilkan Q7. Selanjutnya Q3 menuju 0 menghasilkan Q3, Q6 menuju 1 menghasilkan Q6, Q2 menuju 0 menghasilkan Q3, Q7 menuju 0 menghasilkan Q6, Q7 menuju 1 menghasilkan Q1, Q2 menuju 1 menghasilkan Q1, Q7 menuju 1 menghasilkan Q4. Oke. Selanjutnya di sini ada NFA.
Bagian dari finish automata tanpa output, state selanjutnya dipilih secara random. State dapat juga ditentukan secara paralel bila terdapat input dapat diteruskan atau transisi ke banyak state. Nah, ini contoh gambar NFA. Selanjutnya di sini ada NFA juga nih. Ini simbol-simbolnya, key himpunan dari state, sigma input, Q0 ini initial state, F ini himpunan final state, delta ini fungsi transisi. Selanjutnya di sini ada contoh NFA. Nah, ini kan udah ada nih gambarnya. Nah, misal 0, 0, 1, 1, yang kedua itu 1, 0, 1. Nah, buatlah NFA ketentuan sebagai berikut. Nah, L ini himpunan semua string yang dimulai dengan 0. Nah, di sini kita bisa lihat jawabannya itu ada L. L tadi apa? Himpunan semua string yang dimulai dengan 0. Jadi, di sini jawabannya 0,0001,00. Nah, penjelasannya ada di bawah ini. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.